Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Kiranya selalu sehat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pemeliharaan Tuhan kami rasakan setiap hari. Kami mengucapkan puji syukur. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan sebagai pelita kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus berkarya menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang kami kasihi, tema renungan hari ini adalah belas kasihan yang membangkitkan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada salah satu iklan yang menurut saya bagus iklannya. Sering tayang di televisi akhir-akhir ini. Pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut sungguh sesuai dengan kondisi sulit saat ini. Dalam iklan tersebut diceritakan seorang ibu yang menghadiahi gelang perempuan, anak perempuannya, sebuah gelang manik-manik yang sederhana, tapi sangat disukai oleh anak itu. Kemudian si anak mengajak ibunya masuk ke sebuah toko kelondong yang sepi. Ketika sedang masuk, telepon ibunya berdering. Ketika menerima telepon, terdengar keluh kesah tentang kondisi sekarang yang sedang sulit. Tanpa sepengetahuan ibunya, anak itu menghampiri bapak penjaga sekaligus pemilik toko dan memesan sebuah permen coklat yang cukup mahal harganya. Bapak pemilik toko curiga karena ibunya pada waktu tidak melihat dan baru saja berkeluh kesah tentang kondisi sulit saat ini. Mungkin pemilik toko berpikir bahwa kalau ibunya tahu, tentu akan dilarang karena harga permennya cukup mahal. Namun demikian, pemilik toko tetap melayani pesanan anak itu. Dan di luar dugaannya, anak itu mengeluarkan satu persatu koleksi mainannya dari tas kecilnya untuk membayar permen coklat itu. Dan ketika anak itu melihat pemilik toko masih terdiam dalam kebingungan,
anak tadi dengan sangat terpaksa, dengan berat hati, melepaskan gelang manik-manik pemberian ibunya yang sangat disukainya itu untuk membayar permen itu. Pemilik toko kaget dan menghela nafas. Namun karena rasa belas kasihan, pemilik toko itu menerima pembayaran dan menyerahkan permen coklat kepada anak itu. Bahkan gelang kesukaan anak itu diberikan lagi sebagai kembalian. Setelah menerima permen coklat itu dengan bersuka cita, anak itu menghampiri ibunya. Dan ternyata permen coklat itu adalah hadiah anak itu untuk ulang tahun ibunya. Pesan yang hendak disampaikan oleh iklan tersebut adalah bahwa setiap orang itu sejatinya memiliki kebaikan hati. Dan kebaikan hati pemilik toko yang didasari atas rasa belas kasihan itu menumbuhkan sukacita bagi semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perikop yang kita baca hari ini mengisahkan teladan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanannya menuju ke kota Nain, di pintu gerbang kota, Tuhan Yesus yang diiringi oleh murid-muridnya dan orang-orang banyak yang mengikutinya berpapasan dengan iring-iringan prosesi pemakaman. Jenazah yang dimakamkan itu adalah anak laki-laki seorang janda. Anak laki-laki satu-satunya. Karena rasa empati atas penderitaan dan kesedihan yang dialami janda itu, maka muncullah rasa belas kasihan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Dan kemudian menyentuh usungan jenazah itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Anak muda itu bangun dan mulai berkata-kata. Kemudian diserahkan kepada ibunya. Tentu saja ibu dan anak itu bersuka cita. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa mujizat itu ikut bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa mujizat Tuhan Yesus membangkitkan anak janda Nain ini memberikan perenungan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada janda dan berkata, "Jangan menangis." Tuhan Yesus selalu memberikan perhatian, pertolongan, dan menumbuhkan harapan orang-orang yang menderita. Tuhan Yesus mengubah penderitaan menjadi sukacita. Maka kita pun hendaknya memberikan perhatian dan pertolongan kepada sesama kita yang sedang menderita. Menumbuhkan harapan mereka, serta kehadiran kita hendaknya membangkitkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, karena rasa empati, Tuhan Yesus berbelas kasihan dan secara spontan, tanpa ada yang meminta, menghidupkan anak muda itu. Teladan ini mengajak kita agar kita mempunyai empati kepada orang lain. Sikap empati yang menumbuhkan belas kasihan yang mendorong kita untuk bertindak tanpa pamrih, menolong dan menumbuhkan harapan serta sukacita. Yang ketiga, respon orang banyak terhadap mujizat Tuhan Yesus adalah bersyukur dan memuliakan nama Tuhan Allah. Teladan ini menginspirasi kita agar dalam setiap tindakan kita dalam menolong orang lain, hendaknya menimbulkan efek agar orang-orang memuliakan nama Tuhan. Bukan kita yang dipuji, melainkan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memampukan kita melaksanakan teladan Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan memberkati.